Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sri Sartika Puja Makalak dengan NIM 23035501074. Saya di sini akan membahas mengenai seputaran obat inhalasi atau yang biasa teman-teman sebut sebagai inhaler. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar tentang inhaler. Alat ini biasanya digunakan oleh teman-teman dengan penderita asma atau memiliki gangguan pernafasan. Tapi, apakah kalian tahu sebenarnya bagaimana sih cara penggunaan yang baik dan benar? Apa kelebihan dan kekurangannya, serta hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat ini? Nah, supaya lebih jelas, mari kita bahas mulai dari cara penggunaan yang benar dari obat inhalasi, karena teknik pemakaiannya akan sangat mempengaruhi efektivitas dari obat tersebut. Cara penggunaan obat inhaler yakni yang pertama, buka tutup inhaler kemudian kocok selama 5 detik. Yang kedua, duduk atau berdiri dengan tegak, kemudian hembuskan nafas panjang hingga ekspirasi maksimal. Kemudian yang ketiga, letakkan inhaler di antara gigi dan tutup mulut dengan rapat. Lalu, 4. Tekan bagian atas inhaler untuk mengeluarkan obat. Dan yang kelima, setelah obat mulai masuk ke dalam tubuh, lakukan tarikan nafas hingga inspirasi maksimal. Yang keenam, tahan nafas selama 10 detik agar obat bisa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang terakhir, keluarkan nafas lewat mulut secara perlahan. Lakukanlah jeda 30-60 detik untuk menggunakan dosis yang kedua. Nah, setelah mengetahui cara penggunaan yang benar, lalu ada obat apa saja sih yang biasanya diberikan melalui inhalasi? Yang pertama ada bronkodilator seperti salbutamol, lalu yang kedua ada kortikosteroid inhalasi seperti beclomethasone, kemudian yang ketiga ada kombinasi steroid dan bronkodilator seperti tiotropium. Kini teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar, kemudian contoh obat dari rute inhalasi ini. Sekarang, mari kita lihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari rute inhalasi ini. Kelebihan yang pertama dari obat inhalasi, obat bisa masuk langsung ke dalam paru-paru dan efeknya cepat sehingga dosis yang dibutuhkan relatif kecil. Kemudian yang kedua, mengurangi efek sistemik atau efek samping yang bisa tersebar ke dalam seluruh tubuh. Lalu yang ketiga, cocok untuk terapi asma, bronkitis, dan penyakit paru lainnya. Sekarang kita bahas mengenai kekurangan dari obat inhalasi ini. Nah, yang pertama, diperlukannya perhatian yang khusus dalam penggunaan dan perawatan obat agar tidak terjadi infeksi atau kontaminasi. Kemudian, yang kedua, ada risiko iritasi pada saluran pernafasan, misalnya seperti iritasi tenggorokan, batuk, mulut kering, suara sesak, bahkan infeksi jamur di dalam mulut. Kemudian yang ketiga, jika terjadi kesalahan dalam teknik penggunaan obat, maka obat tidak bisa bekerja dengan baik di dalam paru-paru. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan, teman-teman juga harus mengetahui nih, bahwa ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat inhalasi atau inhaler. Hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah, yang pertama, pastikan menggunakan teknik yang benar agar obat bisa lebih efektif. Kemudian yang kedua, rajin bersihkan alat inhaler untuk menjaga infeksi. Yang ketiga, waspadai efek samping obat seperti iritasi, batuk, dan lain-lain. Yang keempat, jangan gunakan inhaler lebih dari dosis yang disarankan dan dikonsultasikan oleh dokter. Dan yang terakhir, catat dosis yang sudah dipakai agar tidak kehabisan obat di tengah terapi. Setelah memahami hal-hal tersebut, kita bisa jadi lebih bijak dalam menggunakan obat inhalasi. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang obat dengan rute inhalasi, mulai dari cara penggunaan, contoh-contoh obat, kelebihan dan kekurangan hingga hal-hal penting yang harus diperhatikan. Semoga ini bisa menjadi wawasan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.